Guys, jumpa lagi dengan Mimin ONGG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 13. Langsung aja kita ke alurnya. Pembangkit tenaga listrik Taisu mencibir perlahan dan melihat baju besi di lengannya mengalir seperti cairan. Perlahan mengembun di telapak tangannya, dan tombak panjang dengan gagang merah darah dan bentuk yang luar biasa ganas mendominasi muncul di telapak tangannya. Tombak iblis besar kekosongan pria Taisu bergumam perlahan. Xiaoyan melihat tombak yang terkondensasi dari tangan pembangkit tenaga listrik Taisu ini. Matanya sedikit menyipit. Sepertinya armor dewa palsu bisa berubah menjadi jenis senjata lain. Xiaoyan sedikit penasaran. Apakah senjata yang terkondensasi dari baju besi dewa palsu itu terkondensasi dari baju besi itu sendiri? Atau apakah senjata itu terintegrasi ke dalam baju besi? Melihat pembangkit tenaga listrik Taisu di depannya, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia bisa menggunakan klon Taisu dengan baik, itu juga bisa menjadi salah satu gerakan pembunuh yang mengerikan. Memegang Taisu, tombak iblis besar kekosongan, seseorang dapat merasakan fluktuasi menakutkan yang berasal dari tombak merah darah di tangannya. Itu bukan senjata biasa, tetapi juga senjata ampuh yang ditempa dengan teknologi dunia bawah yang kuat. Ada sisi-sisi halus di badan senjata itu, yang membuka dan menutup seperti bernafas, berirama perlahan dan teratur, dan lampu merah berkedip di atasnya, yang juga berkedip-kedip seperti bernafas. Hei, aku akhirnya membunuh lebih dari selusin makhluk abadi, sebelum aku sepenuhnya dilengkapi dengan kekuatan keabadian. Setelah membunuhmu, aku harus berburu makanan. Suara yang dalam di baju besi berbicara perlahan, dengan ketidakberdayaan. Hanya untuk melihat perlahan. Memutar, dia menggerakkan lehernya, dan menggerakkan tubuhnya. Dan kelima jarinya tiba-tiba mengencangkan di gagang tombak di tangannya. Duar! Pembangkit tenaga listrik Taisu tidak ingin terus membuang terlalu banyak waktu di sini dengan Xiaoyan. Bagaimanapun rencananya adalah untuk mencapai lantai 9. Dan sekarang hanya lantai 6. Jadi dia harus terus naik. Jika dia terlambat, dia akan dimarahi. Sosok yang menabrak kehampaan dan tubuhnya bergejolak. Kejutan ujung tombak memancarkan gelombang suara aneh yang menyebar dari atas tubuh tombak. Ketika Xiaoyan mendengar suara itu, kulitnya tenggelam. Karena bahkan pada saat ini, bahkan dengan tubuhnya yang abadi, dia juga merasakan panas seakan darah di tubuhnya mendidih. Dadanya terasa sedikit sesak. Jika digantikan oleh keabadian biasa, suara tembakan akan terpengaruh olehnya. Namun, tubuh abadi klon Yuanzhen bukanlah seorang vegetarian. Dan darah yang kuat dengan cepat beradaptasi dengannya dan kembali menstabilkannya. Pembangkit tenaga listrik Taisu berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan terpengaruh. Saat suara tembakan terdengar, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan menyerbu ke arahnya. Ada banyak tombak yang tertusuk di dalamnya, seakan aura yang mendominasi menyelimuti ke arah Xiaoyan dengan ganas. Seolah-olah dia ingin menghancurkan tubuh Xiaoyan berkeping-keping. Bum, bum. Dan Xiaoyan telah mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Dan meskipun 8 penguasa berat misterius yang sunyi tidak memiliki kemampuan misterius seperti Taisu tombak iblis besar kekosongan, ada satu hal yang juga merupakan inti dari 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Dan itulah kekokohan mutlaknya. Tidak hanya itu, 8 penguasa berat misterius yang sunyi dibuat khusus untuk Xiaoyan, dan tubuhnya dapat dengan sempurna mengintegrasikan energi dari jantung api abadi. Setidaknya dengan energi yang dimiliki Xiaoyan sekarang, 8 penguasa berat misterius yang sunyi belum menunjukkan penundaan atau cacat. Jadi struktur kokohnya adalah kekuatan dari 8 penguasa berat misterius yang sunyi,
Dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu, itu tidak kalah dengan tombak iblis besar kekosongan milik Taishu di tangan pembangkit tenaga listrik Taishu. Bayangan penguasa dan bayangan tombak bertabrakan bersama, dan sayap dewa bela diri mengembun di belakang Xiaoyan. Kedua sosok itu sangat cepat di udara, seperti bayangan. Mereka terus bertabrakan setelah menembak mundur ke belakang. Bum! Kedua sosok itu bertabrakan dengan panik, dan fluktuasi yang hebat tersapu. Salah satu sosok itu langsung tertembak, menghantam tanah dengan keras, dan hanya setelah menarik ratusan kaki, ia menstabilkan sosoknya. Dan sosok ini sebenarnya Xiaoyan yang tertembak mundur. Aura pembangkit tenaga listrik Taishu pada saat ini tampaknya benar-benar menghancurkan Xiaoyan. Bahkan jika dia memiliki tubuh abadi dari klan Yuanzhen bintang 3, dia menghadapi pembangkit tenaga listrik Taishu yang hampir mencapai langkah ke-6. Dan tombak iblis Taishu di tangannya, memang tombak adalah senjata yang sangat kuat. Dalam konfrontasi singkat ini, Xiaoyan selalu dirugikan. Bagaimanapun itu berasal dari penghancuran kekuatan absolut, dan tubuh abadi klon Yuanzhen juga sedikit tidak mampu melawan. Pembangkit tenaga listrik Taishu ini sangat kuat. Mampu bertahan sampai saat ini, kamu sudah sangat luar biasa, dan itu telah memberiku pemahaman baru tentang tubuh abadi. Tampaknya rumor itu benar, dan tubuh abadi memang dapat menyapu pembangkit tenaga listrik abadi dengan peringkat yang sama. Tubuh ramping dari pembangkit tenaga listrik Taishu dengan tombak panjang di tangannya, dia melayang di atas Xiaoyan, dan suara rendah datang perlahan. Sayangnya, kekuatanmu tampaknya sedikit lebih lemah. Setelah aku membunuhmu, aku ingin melihat apakah aku bisa menyerap kekuatan tubuh abadimu itu. Selama pria itu berbicara, saya melihat kekuatan abadi mengalir perlahan di baju besi dan kemudian mengalir di tangannya menuju tombak iblis. Mata iblis! Pembangkit tenaga listrik Taishu mendengus ringan. Tampaknya ketika dia menggunakan gerakan ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengamankan kemenangannya. Kekuatan abadi mengalir di tombak dan kemudian berkumpul di ujung tombak itu. Di mana ujung tombak berkumpul. Di bagian atas ada bola mata ungu hitam kental. Begitu bola mata ungu hitam muncul, semua kekuatan abadi di atas tombak langsung menyatu. Dan di dalam bola mata, seberkas ketebalan lengan tiba-tiba melesat keluar, menyapu Xiaoyan dengan ganas. Di bawah sinar, seluruh kekosongan di sekitarnya bergetar. Kabut abu-abu dihilangkan oleh cahaya, dan sinar ungu hitam dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Pada saat ini, wajah Xiaoyan sedikit kental, dan berpikir, saya takut akan ada reaksi berantai lainnya di serangan berikutnya. Di atas balok, Xiaoyan mencium bahaya yang kuat. Aku baik-baik saja. Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan sungguh-sungguh. Secara alami, kata-kata ini ditunjukkan kepada permaisuri, karena Xiaoyan melihat bahwa permaisuri di sampingnya siap membantu. Saat berikutnya, seberkas cahaya langsung menyelimuti Xiaoyan, dan seluruh tubuh langsung diselimuti oleh sinar ungu hitam, berubah menjadi bola kekuatan ungu hitam, benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan saat ini. Melihat adegan ini, orang kuat Taishu telah menarik tombaknya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik Xiaoyan, dia tidak akan bisa menahan langkahnya. Di dalam bola cahaya ungu hitam, tampaknya semuanya bisa hancur berkeping-keping, dan bola cahaya ungu hitam mulai meregang dengan liar, berubah menjadi elips, dan akhirnya berubah menjadi garis. Tidak ada ledakan, tetapi semuanya tampak dimusnahkan. Namun, ketika itu berubah menjadi garis dan akan menghilang, itu langsung memantul, berubah menjadi bola cahaya ungu hitam lagi, dan kemudian meledak. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan sosok pembangkit tenaga listrik Taishu juga sedikit terguncang saat ini, seolah-olah dia tidak bisa mempercaya pemandangan di depannya. Setelah bola cahaya ungu hitam meledak,
Sesosok muncul di dalam penglihatannya. Ada sosok yang tidak terluka. Hanya saja sosok yang muncul di bidang penglihatannya membuatnya sangat bingung. Karena sosok itu persis sama seperti dia muncul di depannya. Sosok ramping ditutupi oleh baju besi merah yang hanya dapat ditemukan dengan melihat lengannya. Memiliki nomor yang sama sekali berbeda tertulis di atasnya. 893. Armor dewa palsu. Apakah kamu 893? Pakar Taisu berbicara dengan terkejut. Reaksi pertamanya bukanlah karena armor dewa palsu telah jatuh ke tangan orang lain, tetapi 893 telah mengkhianatinya. Dengan kata lain, dia hanya bercanda dengannya. Karena dalam kondisinya, tidak mungkin bagi siapapun selain orang Taisu untuk mengendalikan baju besi dewa palsu. Dan itu pasti orang Taisu yang dapat mengendalikan baju besi dewa palsu. Jika tidak, maka pasti akan mendapat serangan balik. Tidak ada keraguan tentang masalah ini. Tapi pembangkit tenaga listrik Taisu tidak mendapatkan jawaban apapun. Sosok jauh persis seperti dia bersiul di saat berikutnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat meletus darinya. Tanpa senjata, aku melihat sosoknya yang tersapu ditinju dengan pukulan. Armor dewa palsu tampaknya dapat mengintegrasikan kehendak pemiliknya. Dan kemudian perubahan dibuat, seperti armor mengalir cair, yang membuat tinjunya terus mengeras, lapis demi lapis, terbungkus dalam fluktuasi yang sangat menakutkan, dan diarahkan menuju pembangkit tenaga listrik Taisu. Sosok yang terakhir itu terdiam, dan dia tidak berani meremehkan sedikit pun. Dia juga segera mengambil tindakan untuk bertahan, dan dewa palsu dan tombak iblis menusuk dengan keras. Dan lapisan bayangan tombak meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Saat berikutnya, tinju dan tombak di udara terbanting bersama, dan ada ledakan di kehampaan. Dua kekuatan yang kuat dan tak tertandingi bertabrakan dengan keras, dan dalam waktu singkat ini, dan tidak ada pihak yang tersentak. Segera, dampak yang kuat tersapu dari tabrakan antara keduanya. Setelah konfrontasi antara kedua belah pihak hanya berlangsung selama beberapa napas, saya melihat salah satu sosok itu langsung terguncang. Kedua sosok itu tampak hampir identik dari kejauhan, tetapi warna baju besinya sedikit berbeda. Tentu saja, perbedaan yang paling jelas adalah yang satu dengan tangan kosong dan yang lainnya memegang tombak. Dan sosok yang terguncang adalah yang memegang tombak. 893. Apakah kamu ingin memberontak? Pria Taisu itu bergumam. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Taisu yang jijik ditegur dengan marah, dia tidak mengerti bagaimana itu tiba-tiba muncul sampai saat ini. Dia dengan jelas mengatakan kepadanya dalam benaknya bahwa sosok yang ditutupi dengan baju besi dewa palsu tidak lagi terlalu ilusi. Mustahil. Armor dewa palsu dibatasi oleh teknik rahasia, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya di dunia ini. Jika dia tidak terlalu ilusi, bagaimana dia bisa mengendalikan armor dewa palsu? Dan ketika dia berpikir, pada saat ini Xiaoyan yang tidak mengatakan apa-apa menyapu lagi. Dengan tekanan mengerikan melilit tinjunya, membuat orang kuat Taisu bergetar, dan dia tidak berani mengabaikannya untuk sesaat. Tinju yang secepat hujan sudah terselubung, dan pembangkit tenaga listrik Taisu juga melakukan bagiannya, melambaikan tombak di tangannya, dan meledakan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ketika dia melihat bekas pukulan yang keluar, dia tampak terguncang lagi, karena setiap pukulan yang dia keluarkan masih akan ada bekas pukulan emas setengah inci, yang persis sama dengan pukulan yang digunakan Xiaoyan dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, benar-benar diputuskan bahwa orang yang mengendalikan baju besi dewa palsu adalah Xiaoyan yang baru saja bertarung melawannya, dan mata iblis tidak bisa melenyapkan Xiaoyan. Siapa kamu? Dan mengapa kamu bisa mengendalikan baju besi dewa palsu? Orang kuat Taisu bertanya, tetapi apa yang dia dapatkan masih diam.
Metalitas orang kuat Taisu meledak. Yang paling penting adalah bahwa klon Taisu dan klon Yuanzhen memulai teknik pembentukan kehidupan pada saat yang sama. Untungnya, kekuatan Xiaoyan telah menjadi jauh lebih kuat sekarang, sehingga dia dapat mempertahankannya untuk waktu yang relatif lama. Namun, pertempuran harus diselesaikan sesegera mungkin. Bagaimanapun, teknik pembentukan kehidupan masih belum cukup waktu untuk mengintegrasikan dua klon pada saat yang sama. Untungnya, kekuatan baju besi dewa palsu lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Xiaoyan tidak perlu mengendalikannya dengan sengaja. Armor dewa palsu ini dapat beradaptasi dengan pemiliknya itu sendiri. Sehingga adegan sebelumnya muncul ketika Xiaoyan membuat metode serangan apapun. Armor dewa palsu membuat peningkatan yang sesuai. Selain itu, di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan dari mata iblis, Xiaoyan juga menggabungkan klon Taisu tepat waktu dan berhasil melawannya dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari baju besi dewa palsu. Dan sebelum ini, keabadian yang dibunuh Xiaoyan juga membuat baju besi dewa palsu menyerap beberapa kekuatan abadi. Meskipun tidak bisa mencapai kepenuhan, itu sudah cukup untuk saat ini. Lagi pula, kemampuan armor dewa palsu itu sendiri cukup kuat untuk menggandakan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini. Bom! Bom! Tanda tinju emas mengalir deras, dan orang kuat Taisu mundur lagi dan lagi. Dan setiap kali dia mengayunkan tombak di tangannya, dia diledakkan oleh pukulan. Pada saat yang sama, 24 gerbang abadi Dutian mulai berputar liar. Tekanan spiritual yang agung menyelimuti pembangkit tenaga listrik Taisu, dan sosoknya berulang kali diguncang kembali oleh Xiaoyan. Tapaknya andalan yang seharusnya membunuh 893 dan 927. Saya pikir tidak mudah menemukan Anda, tetapi saya tidak berharap Anda mengirimkannya ke pintu Anda sekarang. Tetapi itu akan menyelamatkan banyak masalah saat ini. Meskipun Xiaoyan dipukul mundur berulang kali, nyatanya Xiaoyan masih tidak mampu menembus pertahanannya. Pada saat ini, formasi besar dari 24 gerbang abadi berputar dengan panik. Bahkan jika tekanan spiritual yang kuat menyelimutinya, sepertinya tidak terpengaruh padanya. Kamu tidak boleh menggunakan baju besi dewa palsu seperti ini. Aku akan membiarkanmu melihat apa itu baju besi dewa palsu yang asli. Tidak peduli sampah semut macam apa kamu. Baju besi dewa palsu bukanlah sesuatu yang bisa kamu cemarkan. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, pembangkit tenaga listrik Taisu tampaknya benar-benar serius pada saat ini. Dia mengangkat telapak tangannya, dan setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Saat dia melihat setetes darah emas ini, Xiaoyan di dalam baju besi, matanya tiba-tiba menyusut. Napas yang familiar ini. Tetesan esensi darah ini berasal dari esensi dan darah Yuanzhen. Tubuh abadi, aku juga bisa memilikinya. Pada saat berikutnya, saya melihat baju besi dewa palsu di telapak tangannya. Cairan yang mengalir membungkus darah emas, dan kemudian kekuatan Qi dan darah yang kuat meledak di tubuhnya. Di dalam baju besi dewa palsu berwarna merah darah, aliran emas gelap dapat terlihat samar-samar. Dan energi Qi dan darah yang lebih kuat meledak darinya. Saya melihat bahwa dewa palsu dan iblis surgawi di tangannya perlahan-lahan meleleh ke dalam baju besi dewa palsu seperti cairan. Pada saat ini, dia memandang Xiaoyan dari kejauhan. Meskipun mereka semua adalah baju besi dewa palsu, jelas bahwa Xiaoyan tampak jauh lebih biasa. Sementara baju besi pembangkit tenaga listrik Taisu bersinar dengan kilau yang berbeda. Selain memancarkan aura yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik langkah ke-6, pada saat ini ia juga memiliki darah kuat dari tubuh abadi. Xiaoyan juga merasa sangat luar biasa. Baju besi dewa palsu mampu menelan esensi darah dan juga meningkatkan kekuatannya. Dan nilai setetes esensi darah dari dewa asli tidak perlu dikatakan lagi. Namun, selama dia bisa membunuh Xiaoyan, dia tidak peduli.
Bagaimanapun pembangkit tenaga listrik Taisu dapat dengan jelas merasakan serangan kuat dari Xiaoyan. Kamu sudah cukup sekarang giliranku. Begitu suara itu jatuh, pria kuat Taisu tiba-tiba bergerak. Kekuatan abadi dan tubuh kedagingan abadi bergegas menuju Xiaoyan.